Nah, teman-teman, dan kehadiran tadi juga sangat penting ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, kalau kita udah ngomongin tentang selaras, kita harus menyelaraskan kita sama tim. Yang kedua tadi kita ngomongin arti dari pekerjaan kita, harus ditanamkan kebahagiaannya, kehadirannya harus 100% hadir dalam pekerjaan kita. Meresapi benar-benar pentingnya sebuah jabatan kita atau pekerjaan kita. Yang ketiga, setelah itu adalah kita ngomongin tentang sistem dari value tersebut. Bagaimana kita menciptakan sebuah sistem yang dapat menjaga value tersebut tetap berjalan dengan baik. Gitu. Ini yang ketiga. Apa sih sistem? Sistem itu adalah serangkaian framework, serangkaian aktivitas yang dapat mendukung apa yang kita inginkan secara automatically. Itu harapannya. Contohnya, kalau kita ngomongin tentang menerapkan value system, tadi saya memberikan contoh Madinah Group Indonesia itu punya value tentang execution. Bagaimana mereka menciptakan sistem yang menjaga value execution tersebut. Salah satunya adalah mereka menciptakan aplikasi, mereka menciptakan serangkaian framework yang namanya dikenal 7WD, mungkin nanti bisa dicek di konten kita. Jadi 7WD itu salah satunya adalah menciptakan goal dan menyusun eksekusinya. Nah, eksekusinya itu berbentuk aktivitas-aktivitas terukur yang dilekatkan kepada semua tim, semua individu yang ada di organisasi tersebut. Dia buat aplikasi, dimasukkan aktivitas tersebut, dijalankan, diberikan evidence-nya. Dia bisa masukkan evidence seorang sales yang berkewajiban, misalnya seorang sales mengunjungi dan memberikan bantuan-bantuan kecil kepada customer-nya. Misalnya datang ke counter, dia harus ngelap etalase, bantu bersih-bersih. Nah, itu dimasukkan ke dalam sistem. Dia akan upload berapa kali dia sudah melakukannya, dia akan upload evidence-nya bahwasanya dia sudah melakukannya. Dengan sistem tersebut, eksekusinya berjalan dengan sangat baik dan terevaluasi dengan sangat baik. Itu contohnya menjaga sistem value dari perusahaan kita. Yang sederhana-sederhana mungkin tanpa aplikasi, misalnya bagaimana kita memberikan rewards kepada tim kita yang saat dia masuk kantor, dia selalu tidak pernah telat. Misalnya, dia tidak pernah telat selama 1 bulan. Kita bikin sistem di mana ada rewards di situ. Gitu. Bahkan sampai naik gaji misalnya. Atau kalau dia masuk tepat waktu, kalau perlu dia diberi penghargaan, diberi piagam gitu sampai dengan naik gaji contohnya. Tapi kalau dia terlambat masuk kantor, simpelnya dia diberikan teguran, dia diberikan sampai dengan punishment yang pengurangan gaji atau pengurangan uang makan misalnya. Dibuat sebuah value system yang memang merangsang kita untuk dapat menjaga value kita. Contohnya lagi misalnya setiap hari kita adakan briefing, semua orang berdiri, berkumpul gitu ya, membentuk lingkaran dan kita akan membacakan visi, misi, value gitu ya, masing-masing orang diikuti dengan yang lain sehingga itu akan ngiang terus gitu ya di dalam pikiran mereka bahwasanya ini loh value yang harus dijaga di perusahaan. Nah, sistem seperti itu banyak sekali modelnya, itu bisa dibahas, itu bisa dibuat oleh teman-teman. Saya yakin itu adalah contoh-contoh beberapa tentang bagaimana membuat sistem untuk menjaga value kita. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat kita akan masuk ke bagaimana cara mentransformasikan value atau menginjek value ke dalam perusahaan kita. Yang keempat adalah tentang value role modelnya gitu. Nah, kalau kita ngomongin value role model, seorang leader itu adalah role model dari perusahaan kita. Seorang leader adalah cerminan dari perusahaan kita. Jadi seorang leader yang sesungguhnya adalah leader yang memaintain value, bukan hanya memaintain program, instruksi, hal-hal searah lainnya gitu ya.
Tapi leader ini adalah leader yang memaintain value. Dia bisa memberikan, memang dia berintegritas. Dia sangat menjaga komunikasi dengan tim. Sangat loyal terhadap customer, sangat ramah, eksekusinya sangat bagus. Role model seperti inilah yang sangat penting dalam penerapan sebuah value dalam perusahaan. Jangan sampai kita ngomongin integrity gitu ya. Misalnya, tapi leadernya kalau datang terlambat. Terus kita ngomongin tentang teamwork, tapi leadernya kerjaannya hanya marah-marah tapi nggak dengerin diskusi dari tim atau masukan-masukan tim. Itu contohnya. Makanya seorang leader ini menjadi sangat fundamental. Nah, rumusannya adalah kalau kita ngomongin value yang ada tadi, value itu kalau rumusan dalam kesuksesan organisasi membangun value-nya sendiri itu hanya 25%. Kesuksesan mendukung dalam menerapkan value itu 25%. Cukup nggak? Ya nggak cukup. 35% yang kedua itu adalah bagaimana value sistemnya. Bagaimana sistemnya mendukung value tersebut bisa diterapkan di dalam perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu, yang mendukung adalah 40%-nya adalah di role model. Kenapa di role model? Karena yang tadi saya bilang, baik buruknya perusahaan akan tercermin dari leadernya. Seperti itu. Nah, pemimpin dari organisasi tersebut itu harus menjadi role model yang baik, mencontohkan kepada timnya sebagai sosok yang benar-benar menerapkan value di perusahaan tersebut yang sudah dibuat. Jadi seperti itu, 25% tentang value-nya sendiri yang sudah disusun. 35% tentang sistemnya seperti apa yang menjaga value tersebut. Yang ketiga adalah 40% adanya di role model. Nah, seperti itu tentang bagaimana role model sangat penting. Nah, ini sedikit gambaran yang sangat juga penting bagi seorang role model atau leader. Leader ini bertugas selain memaintain value, tapi adalah menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di organisasinya. Apa sih kekurangan-kekurangan? Hadirnya seorang leader adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di timnya. Kalau kekurangan itu sama sekali nggak ada, nggak perlu leader. Makanya leader itu hadir untuk memaintain value dan menutupi hal yang tidak ideal. Hal yang tidak ideal biasanya adalah kekurangan-kekurangan yang ada di organisasi. Contohnya, sebuah organisasi atau sebuah tim sales yang dipimpin oleh seorang sales manager harusnya punya 5 sales untuk bisa mendukung penjualannya. Tapi ternyata dari HR karena terjadi berbagai hal gitu ya, cuma 4 yang bisa disediakan. Maka seorang leader tersebut menutupi hal tidak ideal tersebut. Yang harusnya 5 hanya 4 sehingga dia bisa masuk menutupi hal yang tidak ideal atau kekurangan tersebut. Bukan berarti dia harus jualan, bukan. Tapi bagaimana 4 orang ini bisa dimaksimalkan untuk menutupi yang 5 orang. Bagaimana dia bisa memberikan pemahaman kepada business owner bahwasanya tenang, saya akan usahakan dengan tim yang ada kita akan tetap masuk target, misalnya seperti itu. Atau hal yang tidak ideal biasanya dari banyak sales, 3 orang sales punya skill yang sangat bagus dalam komunikasi menawarkan, tapi 1 atau 2 orang ini masih belum bagus. Nah, ini kan tidak ideal. Nah, inilah fungsi dari seorang leader, menutupi ketidakidealan atau kekurangan dari organisasinya. Sehingga apa yang dilakukan? Oh, 2 orang ini dia mapping. Dari tim di mapping, 3 ini cukup bagus, dia bisa memberikan contoh. Yang 2 orang dia panggil untuk di coaching, counseling, diberikan training gitu ya. Sehingga dia bisa menutupi hal yang tidak ideal di dalam perusahaannya. Nah, inilah jadi inilah yang membuat sebuah value atau sebuah nilai-nilai tersebut bisa ditanamkan di dalam perusahaan. Jadi bukan hanya tentang membuat value, kita buat tentang integrity, teamwork, customer satisfaction dan sebagainya, tapi langsung kita berikan dan tidak kita urutkan hal-hal fundamental, mulai dari ingat selaras tadi, inline, tentang mimpinya harus sama, frekuensinya harus sama. Yang kedua tentang menanamkan arti dari pekerjaannya, kebahagiaan dari jabatannya itu seperti apa gitu ya. Seorang sales
bahagianya adalah jika menjual dan bisa membantu customernya gitu ya. Di bagian customer service misalnya, memberikan saat orang tersebut mengucapkan terima kasih, orang tersebut memberikan penilaian yang baik, itu adalah kebahagiaan bagi dia. Yang ketiga adalah sistem value-nya, bagaimana dibuat serangkaian framework atau kegiatan yang bisa menjaga value tersebut berjalan terus. Contohnya dibuat suatu monitoring aplikasi ataupun reward and punishment yang sesuai untuk tim saat menjalankan value-value yang baik gitu ya. Lalu yang terakhir adalah yang tadi saya bilang adalah role modelnya atau leadershipnya. Baik teman-teman, Masya Allah seperti itu tentang value di perusahaan. Semoga hal ini bisa diterapkan gitu ya untuk business owner atau leader di teman-teman semua, di sahabat-sahabat Performate. Insya Allah kita akan membahas banyak share atau tips-tips lainnya dalam mengelola organisasi yang lebih baik di konten-konten selanjutnya. Tetap ikuti channel Performate gitu ya. Nanti kita akan banyak share hal-hal baru, kita akan banyak share hal-hal yang fundamental di perusahaan. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Salam eksekusi, kasih Performate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.